Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita masih mampu melakukan kewajiban kita, yaitu saum Ramadan dan kewajiban ibadah-ibadah kita yang lainnya. Semoga amal ibadah kita, saum Ramadan kita dari awal sampai akhir akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan iman dan amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berharap nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah tema, ada apa dengan angka 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sekali dengan menggunakan angka 7. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, itu ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah juga menciptakan hari, itu pun ada 7 hari dalam satu pekan. Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit 7 tahun 7 bulan 7 hari, itu menurut suatu riwayat. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim tepat pada tanggal 17 Ramadan. Ada apa dengan angka 7 ini hadirin sekalian? Bahkan ketika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kalau dihitung semuanya adalah ada 17 rakaat. Digunakan lagi angka 7 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, nanti di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai angka 7 lagi. Bahkan dalam suratul Baqarah, ketika kita bersedekah, berinfak, maka itu akan lipat gandakan menjadi 700. Subhanallah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan angka 7 ini bukan semata-mata kebetulan, tidak. Ini sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, ayat yang sering kita ulang-ulang dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah as-sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Masya Allah. Inilah hebatnya angka 7 hadirin sekalian. Ya, sampai-sampai dalam suratul Kahfi juga Allah nyatakan bahwa di dalam gua itu ada 6 orang dan 1 orang menjadi 7. 6 pemuda ditambah 1 ekor anjing, maka menjadi 7 orang. Atau 7
kumpulan 6 pemuda dan 1 ekor anjing, maka menjadi itu 7 ya. Walaupun memang ada riwayat lain hadirin sekalian. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana dengan 17 Ramadan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Nah, artinya apa? Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap Allah berikan tata cara hidup dan kehidupan kita hadirin sekalian. Tidak ada kitab yang paling lengkap kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Nah, oleh karena itu yuk kita pelajari Al-Quran. Dan sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke-17. Artinya di sini ada yang namanya peringatan nuzulul Quran. Walaupun memang ada sebagian saudara-saudara kita yang masih meragukan yaitu turunnya Al-Quran pada tanggal 17. Masih ada perbedaan, tetapi jumhur ulama kita adalah Al-Quran itu Allah turunkan tepat pada tanggal 17 Ramadan. Perintah sholat Allah perintahkan kepada Rasulullah Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Subhanallah. Ini hebatnya angka 7. Banyak sekali hadirin sekalian ya. Kalau kita cari dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan angka 7 ini. Nah, artinya apa? Yuk sama-sama nuzulul Quran ini, turunnya Al-Qur'an ini, kita berinteraksi Al-Qur'an. Berinteraksi sering lagi dengan Al-Qur'an. Bukan hanya bacaan kita, tetapi apa? Keilmuan kita terhadap Al-Quran ya. Kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, kita faham saja Al-Fatihah. Subhanallah. Inti sari dari Al-Quran itu adalah di dalam suratul Fatihah yang diulang-ulang 7 kali, bahkan 17 kali ketika kita melakukan perintah sholat 5 waktu. Belum lagi kalau sunnah-sunnahnya. Subhanallah. Dan Al-Quran itu hadirin sekalian Allah berikan pahala 1 huruf 10 pahalanya, itu 10 kebaikan. Itu Al-Quran. Beda dengan hadis, tidak ada faidahnya, fadilahnya seperti dengan membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, al-mahir bil Quran ma'a syafaratin kiramin bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir di sini dia mengerti, faham artinya, terjemahannya, bagus bacaannya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, dia mengetahui maknanya, kandungannya, ma'asyafaratin kiramin bararah, maka Allah akan menyertai malaikat bersama orang-orang yang al-mahiru bil Quran sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita baca Quran, interaksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Maka dari itu hadirin sekalian ya, jangan kita sibuk dengan hal-hal yang lain, sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran. Seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir penyempurna yaitu Al-Quran. Hati-hati kalau kita nggak belajar Al-Quran, kita nggak mengkaji Al-Quran, kita nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang memang dengan sengaja dia menjauhi manusia kepada Al-Quran. Kalau kita ketemu dengan misionaris, dia akan berkata, sebenarnya Al-Quran itu menjiplak dari kitab kami, yaitu kitab Injil. Karena kitab Injil lebih dulu hadir daripada Al-Quran. Bayangkan kalau kita bertemu dengan mereka, dengan kaum misionaris, kita nggak punya ilmunya, kita nggak pernah mentadaburi Al-Quran,
kita nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah ngaji dan lain sebagainya, maka kita akan berkata, oh benar juga ya, Al-Quran kan lebih dulu hadir daripada kitab Injil. Na'udzubillah min dzalik. Yuk sama-sama kita baca Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang paling pertama itu ketika di Gua Hira. Allah turunkan dengan perintah apa? Perintah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca ini adalah perintah Al-Qur'an, perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bacanya yaitu Qur'an. Akar kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Dan ini beda dengan bacaan-bacaan kitab-kitab yang lainnya. Satu huruf kita baca Al-Quran, Allah kasih 10 kebaikan. Subhanallah. Apalagi kita mahir dalam membaca Al-Quran, apalagi kita mampu menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Mudah-mudahan kita lebih sibuk mempelajari Al-Quran daripada sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan tersebut, hadirin sekalian. Rabbi zidna ilman warzuqna fahaman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita nanti ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang amat sangat bahagia dengan ditemani oleh Al-Quran yang kita baca, dengan menaiki surga sesuai apa yang kita baca terakhir, yaitu membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.